Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Amma ba'du. Rekan-rekan kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah menyanjung setinggi-tingginya yang telah memberikan kemudahan kita di dalam ta'lim, tekanan yang menjadi kajian rutinan kita. Dan alhamdulillah Allah mudahkan kita juga di dalam memahami apa yang menjadi kewajiban kita selaku hamba-hamba Allah, yaitu thalabul ilmi. Kenapa saya bisa bilang demikian? Karena melihat hasil dari evaluasi kajian kita pekan lalu, itu rata-rata banyak suksesnya, ya, banyak suksesnya. Alhamdulillah. Karena saya sendiri tidak hadir, ya. Dalam arti gini, selagi rekan-rekan itu menjawab sendiri jujur, maka ya saya bisa katakan sukses. Karena pertanyaan yang ada di dalam soal itu lebih susah mikirnya dibandingkan pertanyaan mungkar nakir besok di kuburan. Ya, lebih susah mikirnya. Tapi masalah jawabnya wallahu a'lam besok di alam kubur. Kalau mungkar nakir itu soalnya mudah. Ya, cuma man rabbuka, man nabiyuka, madinuka, itu aja. Siapa rohmu, ya, siapa nabimu, dengan apa yang beliau bawa, apa agamamu, sudah. Ya, pertanyaan kemarin itu lebih susah. Cuma bagaimana kemudian kita bisa mengamalkan istiqomah di atasnya, itu yang membawa dampak kebaikan insya Allah sebagai bekal di akhir hayat kita, mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan akhirnya nantinya bisa mudah menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Allahumma amin. Secara pribadi, ya, apakah nanti dari perusahaan akan memberikan door prize khusus bagi yang terbaik, ya kan? Mbok menawa umroh gratis, ya, bareng saya umpamanya besok, pekan bulan depan insyaallah Agustus umpamanya, ya kan, kita nggak tahu. Tapi secara pribadi selaku kita yang sama-sama belajar di sini dan saya yang menjadi narasumbernya, maka untuk memotivasi yang lainnya juga, maka saya ambil, ya, atau kita ambil 4 terbaik di antara rekan-rekan sekalian, 2 dari kalangan kaum Adam dan 2 dari kaum Hawa. Rekan-rekan dari muslimin yang terbaik dengan nilai yang sama, ya, yaitu mendapatkan 95 dari 100, diambil oleh saudara kita Mas Soekarno Putro. Saya pengen tahu yang mana ini. Oh, ACM. Soekarno Putro. Dan yang
peringkat berikutnya sebenarnya sama, jadi mau saya baca lebih dulu sama aja. 95 nilainya, yaitu Mas Tono Haryono. Ya, jadi itu yang terbaik dari sisi nilai dari ujian atau evaluasi yang kita lakukan. Adapun dari muslimat, ya, muslimat yang menempati nilai tertinggi dengan 93 poin dari 100 adalah saudari, saya nggak tahu bacanya bener apa enggak ya, karena nulisnya rodok miring-miring. Asri Indrastuti, ya. Dan yang kedua dengan poin hanya berbeda 1, yaitu 92 dari 100, yaitu saudari kita Mustika Yuliana. Ya. Nah, jadi insya Allah itu ya, kalau belum disediakan umroh gratis ya umrohnya ke Tasik Madu dulu. Tasik Madu yang itu loh, yang ada Ka'bahan juga itu, Edupak Karanganyar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi kalau masih penasaran, nanti mungkin secara pribadi boleh tanya, Ustaz lah kalau saya dapat berapa, ya itu bisa. Nah, kemudian hari ini kita mencoba mereview dari soal-soal pada pekan lalu, sehingga kita tahu, oh mungkin saya jawabnya salah, ya harusnya yang lebih cocok seperti ini. Dari 20 soal benar dan salah, dan alhamdulillah tidak ada yang lebih dari 4 kesalahan. Jadi banyak sekali yang salah 1, 2. Berarti kalau paling banyak 4 itu setidaknya kan 16 nomor benar. Nah, itu kan udah bagus sekali. Soal yang pertama kami tuliskan, orang musyriki mengakui tauhid rububiyah, tetapi mereka menyekutukan Allah dalam tauhid uluhiyah. Jawabannya benar. Ya, kalau tauhid rububiyah, ya, musyrikin sangat tahu, mengakui dan mengimani. Sebagaimana Allah firmankan, ketika kalian bertanya, man yarzuqukum, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian, man yuhyi wa yumit, siapa yang menghidupkan dan mematikan, maka orang-orang musyrikin akan menjawab siapa? Allah. Berarti mereka punya keimanan ini. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab mending dibandingkan Namrud. Raja Namrud itu mengaku Tuhan dengan mendeklarasikan bisa menghidupkan dan mematikan. Kalau Abu Lahab, Abu Jahal, perwakilan dari musyrikin, enggak. Kalau masalah ngerejekeni mereka tahu, yang menurunkan rezeki adalah Allah, yang menghidupkan, mematikan juga Allah. Tetapi kalau diminta nyembah hanya kepada Allah satu-satunya, baru mereka enggak mau. Ya, harus ada perantara, harus ada wasilah, dan perantara itu adalah sesembahan-sesembahan selain Allah, yaitu berhala. Nah, jadi nomor 1 benar. Dalam basmalah terdapat 3 asmaul husna. Waduh, betul ya? Betul ya. Basmalah itu gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Itu basmalah. Kalau bismillah
yo bismillah. Jadi kalau dalam buku-buku fikih ya, itu ada yang membacanya basmalah, ada yang membacanya bismillah. Ya, contohnya baru saja belum lama ada Idul Kurban. Cara dan syarat menyembelih harus dibacakan bismillah. Cukup itu berarti. Ya, bismillah dah. Mau ditambahi Allahu Akbar lebih bagus. Tapi bismillah saja boleh. Ya, kalau bismillahirrahmanirrahim malah nggak seperti itu diajarkannya. Jadi kalau bacanya bismillah berarti cukup bismillah saja. Tapi kalau bacanya basmalah berarti lengkap bismillahirrahmanirrahim. Itu perbedaannya. Jadi kalau kita mau wudhu sambil cuci telapak tangan itu dianjurkan baca apa? Bismillah. Berarti bismillah itu aja. Tapi kalau dianjurkan bacanya basmalah lengkap bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini berarti kan basmalah lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada 3 asmaul husna? Betul. Yang pertama apa? Allah. Yang kedua Ar-Rahman. Yang ketiga Ar-Rahim. Itu 3 asmaul husna. Lafdzul jalalah atau Allah, kemudian yang maha pengasih, dan yang ketiga Ar-Rahim, yang maha penyayang. Nomor 2 jawabannya juga B. Nomor 3, termasuk tamimah. Tamimah itu apa saja yang diikatkan. Bisa gelang, kalung, cincin, tali yang diikatkan di kayu, apa saja. Sesuatu yang diletakkan di bawah bantal yang diyakini bisa menolak penyakit ain. Apakah bisa disebut tamimah? Iya, secara umumnya. Itu benar. Jadi kalau umpamanya ada benik, peniti, ya, terus dibungkus kain mori, terus ditaruh di bawah bantal dengan keyakinan menolak bala, ini disebut dengan tamimah. Ya, malah medeni itu penitine iso nujup gulune sing turu. Ya. Tapi kalau meletakkan di samping bantal aromaterapi ben karmare wangi, tamimah bukan itu? Bukan. Itu boleh-boleh saja. Meletakkan di bawah ranjang obat nyamuk bakar, boleh apa enggak? Boleh, karena niatnya untuk ngusir nyamuk. Ya. Tapi kalau ada sesuatu yang ditaruh di bawah bantal, di bawah kasur, di bawah ranjang, sesuatu yang tidak ada ilmiahnya atau tidak ada syar'inya, dengan keyakinan mendatangkan rezeki dan menolak bala, itu disebut dengan tamimah. Ya. Jadi mohon maaf, ya, saya hanya mengkritisi muslimin ahli syahadah. Ya, saya tidak mengkritik yang punya keyakinan yang lain. Jadi kalau di kamar, biasanya kan di toko, ini kan bicara kita di kamar. Di kamar kemudian kita ada patung kucing tangannya ini dengan keyakinan bisa mendatangkan rezeki, menolak bala, berarti tamimah bukan itu? Tamimah. Tahu Mas ya? Yang patung kucing yang tangannya ini itu. Ya, itu bagi keyakinan muslimin, mau ditaruh di toko, mau ditaruh di rumah, dengan keyakinan datang rezeki, tolak bala, tetap
disebut tamimah. Bayi-bayi kalau zaman dulu biasanya orang tua datang ke dukun pijet bayi, ya, kemudian dikalungi apa, ya, di lehernya, katanya biar nggak sawanan. Nah, kita nggak tahu itu apa. Bisa jadi sudah dapat mantra-mantra dari simbah dukunnya atau raja-raja tertentu. Nah, ini juga bagian dari tamimah. Jangan kemudian diremehkan dan disepelekan. Jadi nomor 3, jawabannya juga benar. Yang keempat, menggantungkan tamimah atau jimat adalah salah satu dari bentuk kesyirikan maksudnya. Tentu jawabannya benar. Ya, baik itu diletakkan di manusia maupun di kendaraan maupun di hewan maupun di ruangan apapun itu jenisnya. Karena kira-kira orang menggantungkan tamimah itu punya niat supaya titik-titik atau hanya hiasan saja. Kalau hanya hiasan saja, ya otomatis nggak sampai syirik. Tapi kemungkinan besar orang meletakkan, ya, orang duwe pit motor anyar. Kalau di Jawa saya nggak nemoni, tapi kalau di Kalimantan, ya, di beberapa suku di Indonesia itu baik motor maupun mobil itu tergantung tokohnya, ngasihnya sampai berapa pekan atau bahkan sampai berapa bulan. Itu digantungi mbak ronce-ronce kembang, baik itu di motor maupun mobil, supaya awet, nggak kecelakaan. Nah, itu berarti apa ini? Ya, kecelakaan, musibah datangnya dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada sambungannya dengan ronce-ronce kembang. Beda dengan mungkin kalau di Jawa, ya, di Jawa itu kan kalau kita belajar sejarahnya, kalau ada keris, ya, dilebok nih dalam pakaian adat Jawa itu kan, lek mbien nggak tahu sekarang masih apa enggak, itu kan ada ronce-ronce melatinya. Nah, itu kan sebetulnya dulu Pangeran Sambernyawa ketika melawan The Clerk, ya, atau salah satu dari jenderal VOC itu kan ketumbak sama Pangeran Sambernyawa dan ususnya terburai, tapi masih bisa melawan. Jadi diakui, ya, bahwa kemudian apa istilahnya ini betul-betul prajurit, kesatria. Ususnya terburai itu diikatkan di senjatanya masih sampai betul-betul tewas. Nah, untuk mengenang model kesatria seperti ini, maka di keris atau salah satu senjata khas Jawa itu diungkir-ungkir dengan ronce-ronce melati. Itu aslinya dari sejarahnya Mataram. Kalau sampai berubah diyakini, oh kerisnya kuwi enek isine. Yo isine keris. Besi sembrani. Nah, jadi jawabannya juga benar. Nomor 5, mencari kesembuhan tidak boleh bersandar kepada pengobatan yang dilakukan. Benar. Catatannya di mananya ini? Bersandar. Bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pengobatannya itu bukan bersandar, tetapi ikhtiar. Ya,
ikhtiar. Saya datang ke dokter umum, spesialis, saya nebus resep, saya minum jamu, saya bekam, saya pijet, saya macam-macam. Itu namanya ikhtiar. Tapi sembuhnya kita sandarkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bisa jadi ikhtiar secara ilmiah kita sudah usaha, Allah belum sembuhkan. Lah kok tiba-tiba kita kuatkan di ibadah, ngajinya umpamanya, atau sodakohnya misalnya, ternyata melalui itu Allah berikan kesembuhan. Berarti bukan sandarannya, bukan obat, bukan resep, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang menjadi penguat tauhid kita, yang menyembuhkan Allah karena Allah yang menurunkan penyakitnya. Nomor 6, fungsi diutusnya para rasul untuk membawa kabar gembira dan peringatan. Ini sebetulnya terjemahan dari firman Allah, ya, ba'atsallahu rasul basyiraw wa nadhira. Allah itu mengirimkan para utusannya itu sebagai basyira, membawa kabar gembira, apa itu surga, dan nadhira, memberi peringatan, yaitu siksa neraka. Ini salah satunya. Makanya Abu Jahal, kenapa Abu Jahal itu siksanya betul-betul di neraka jahanam selama-lamanya? Karena Abu Jahal mengamalkan kekejiannya menyiksa sahabat dengan hujah yang ada di dalam Al-Quran. Maksudnya gimana? Abu Jahal itu ketika ketemu Khobab ibn Arad, ya, Khobab, kamu masuk Islam, kamu iman kepada Muhammadmu itu, emang dia bilang apa tentang surga dan neraka? Neraka itu sini Allah. Kata Khobab, neraka itu isinya api yang membara. Ada orang yang nantinya disiksa oleh Allah dengan setrika neraka. Apa kata Abu Jahal? Gak usah ngenteni akhiratmu nerakane Allahmu. Hari ini aku bikin neraka. Kemudian Khobab disetrika. Gitu. Abu Jahal tuh kayak gitu. Ya. Ketemu Ammar bin Yasir. Ya. Neraka menurutmu seperti apa? Ya seperti yang disampaikan oleh Rasul kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isinya cuma api yang membara, ya, mowo-wowo yang sangat dekat dengan kulit kita. Gak usah suwi-suwi, saiki tak gawe. Itu Abu Jahal. Jadi dia menyiksa sahabat seakan-akan, ya, Abu Jahal oleh masalah neraka geni tok aku ya iso gawe neraka. Itu diantara fungsi diutusnya para nabi dan rasul, membawa kabar gembira dan peringatan. Yang ketujuh, seorang muslim hendaknya marah atas tersebarnya kesyirikan serta melawannya. Betul. Ini melawannya itu dalam tanda petik. Artinya kalau marah secara hati, nggak terima Allah disekutukan, itu bagian dari keimanan kita. Disebut dengan al-bala wal bara. Kita punya loyalitas terhadap akidah, kita juga punya tidak mau ikut-ikutan dengan perilaku kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang selain kita. Ya, jadi kalau benci perilakunya iya, marah iya, melawan iya. Cuma kan melawan jangan kemudian diterjemahkan langsung brutal, sporadis, nggak seperti itu. Setidaknya melawan dengan hati. Saya tidak ikut-ikutan. Saya tidak hadir di acara kesyirikan. Nah, itu namanya perlawanan, meskipun dengan yang paling tingkatan rendah, yaitu melawan melalui hati. Kalau kita punya kuasa,
bisa kita melalui lisan. Apalagi kalau kita abdi dari masyarakat, ya, abdi negara, kepala desanya, camatnya, bupatinya, kita bisa melawannya dengan tangan, yaitu dengan kekuasaan undang-undang atau peraturan. Jadi sampai nomor 7 masih benar semuanya. Sebab mencari kesembuhan yang diharamkan ialah sebab yang manusia bergantung kepadanya benar. Ya. Sakitnya divonis, sakitnya umpamanya katarak, tapi kemudian nyari penyembuhannya nggak ada kaitannya dengan ruqyah syar'iyah, baca Quran misalnya, doa-doa yang diajarkan oleh Rasul misalnya, atau dengan medis, operasi katarak misalnya, tapi nggak ada yang nyambung sama sekali. Pengen kataraknya hilang, datang ke dukun, kata dukun pokoknya ya gua jeruanmu neng omahe tonggo. Wah, ini kan nggak nyambung. Tapi dia yakin dengan itu sembuh. Nah, ini bahayanya. Menyandarkan sesuatu yang ilmiah dan medis saja tetap nggak boleh, apalagi yang tidak ilmiah, syar'iyah, dan juga tidak dikenal oleh pengobatan medis. Ya. Pengaruh bergantung kepada selain Allah adalah bertambahnya musibah dan kelemahan. Betul apa salah ini? Betul. Ya. Masa kita kan sekarang sudah banyak ya YouTuber, vlogger, ya, karena sudah menjadi destinasi wisata sejarah di salah satu wilayah Sulawesi, Petobo, ya, sudah dibikin sama pemerintahnya itu objek wisata sejarah likuifaksi. Nanti coba itu teman-teman bisa melihat di sosial media, itu udah dibahas, banyak vlogger ke sana, YouTuber di sana. Ya, mereka bisa cerita masyarakat yang Buddhis itu ramai semua. Nggak seperti sekarang kan, udah jadi tegalan, bukit. Dulu itu ramai, isinya cuma ya maksiat kemungkaran tok. Mulai dari kesyirikannya, perjudiannya, mirasnya, perzinahannya. Jadi erat kaitannya musibah dengan maksiat yang merajalela, itu sangat erat kaitannya. Jadi kalau Allah menegur kita di sini, ya harusnya bisa berpikir. Itu masih banyak dari musibah-musibah yang melanda dari berbagai macam negeri yang dekat saja. Semoga bisa kita ambil pelajarannya. Orang yang tak mempercayai hari kiamat dihukumi kafir. Benar, nomor 10. Karena dia telah menggugurkan dari salah satu rukun iman. Ya. Jadi orang yang tidak mempercayai adanya hari kiamat, hari kebangkitan, surga neraka, itu sudah jatuh kafir. Ya. Ini jelas sekali. Hal-hal semacam ini harus kita kuatkan di dalam jiwa. Karena kalau rukun imannya saja gugur, nanti rukun Islamnya juga pasti akan mudah berguguran. Ya wis lah gak usah sholat, ya wis lah gak usah zakat, ya. Jadi akhirnya tinggal modal syahadat tok, tapi tidak ada aplikasi kehidupan sehari-hari. Ya mosok seperti ini bisa kita sebut orang yang muslim sejati, kan nggak mungkin. Karena syahadat kita itu bisa saja gugur, ya.
Syahadat kita bisa ngomong asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah kalau ngomong seperti ini tapi meyakini Tuhan selain Allah, ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadahi, dikultuskan, diagungkan selain Allah, lah apa enggak gugur ini namanya? Syahadat tapi meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad. Dia yakin ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nabi, utusan Allah. Tapi kemudian muncul orang lain mendeklarasikan aku ini penerus Nabi Muhammad. Kok diyakini? Apa ini namanya? Murtad. Tetap kafir. Gitu. Meskipun meyakini Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Rasul sudah menyampaikan bahwa beliau khatamun nabiyyin, penutupnya para nabi. Ini bagian dari syahadat, bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ilmu yang paling wajib difahami yaitu mengenal Allah. Betul? Betul. Kata para ulama, syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Mulianya ilmu dengan mulia objek yang diilmui. Nah, dan belajar mengenal Allah, objeknya siapa berarti? Allah. Tauhid, akidah itu ilmu paling utama dan paling mulia. Baru nanti turunannya yaitu tafsir. Tafsir bahasa apa? Al-Quran. Al-Quran kenapa? Itu adalah firman Allah. Salah satu ya di antara dari ucapan-ucapan Allah. Perkara yang terbesar Allah amanahkan kepada manusia adalah bertauhid. Benar. Ini Masya Allah, rata-rata benar di sini. Rasa takut, berharap, dan cinta bagian dari akidah yang hanya diperuntukkan kepada Allah saja. Betul. Jadi rasa mahabbah kita, kemudian berharap pahala, dan takut akan siksanya Allah, ya, karena tema kita kan di usul salasah ini, ya, bukan masalah cinta orang tua ke anak, bukan, ya, bukannya takutnya kita kepada binatang buas, bukan, karena kajian kita membahasnya adalah rasa cinta, rasa takut, dan berharap pahala kepada Allah. Harus ada, iya betul, dan kita peruntukkan hanya kepada Allah saja. Berarti kalau kita berharap minta bantuan kepada Nabi Muhammad boleh apa enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Meskipun nanti di hari akhir Allah izinkan Nabi membantu dengan mensyafaati umatnya, tetapi kita berdoanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada Nabi Muhammad. Ya. Jadi kalau ada syair al-madad, yaitu hanya ke siapa? Allah. Bukan al-madad ya Rasulullah, al-madad ya Ali, Husain. Wah, ini bahaya. Ini termasuk kalimat kekufuran. Karena pertolongan hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghukumi perkara batin hanya haknya Allah saja. Betul. Ya, bahkan dalam kasus rumah tangga sekalipun Rasul punya doa, Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku, bimala amliku fihi, dengan sesuatu yang aku tidak memilikinya. Apa maksudnya? Perasaan. Rasul istrinya lebih dari satu, tapi secara lahiriah, secara zahirnya mereka semuanya mendapatkan keadilan dari Rasul. Tapi Rasul memohon ampun kepada Allah kalau ada yang bisa tidak adil. Apa itu? Hati dan perasaan. Masalah batin ya hanya Allah yang maha tahu. Siapa yang menyembah Allah dan tidak mengkufuri sembahan selain Allah, maka ucapan la ilaha illallah bermanfaat baginya. Siapa yang menyembah Allah dan tidak mengkufuri. Di sini ada tidaknya ya, berarti murni enggak? Murni.
Bener apa enggak? Bener. Berarti sangat bermanfaat baginya. Yang menjadi masalah ketika dia menyembah Allah tapi juga ya dia punya sesembahan yang lain. Ya, berarti kalau menyembah Allah tapi juga tidak mengingkari batu ini, tidak mengingkari sesembahan ini, tidak mengingkari macam-macam, yaitu menggugurkan la ilaha illallah. Ya, makanya nanti di istilah titik-titik ya, saya percepat biar sebagai penguat. Ya, karena ada satu di antara rekan-rekan itu ada jawabannya, mohon maaf Pak Ustadz, saya belum sampai sini belajarnya. Nah ini saya khusnudonnya, ini karyawan baru ini. Ya kan? Ya wis saya masih belum sampai sini ngajinya. Perasaan sudah dibahas kok belum. Nah ini saya khusnudonnya, ini rekan baru ini. Orang yang beriman lebih besar kecintaannya kepada Allah daripada orang-orang yang membuat tandingan bagi Allah. Oh iya betul harus itu. Ya, masa kita lebih cinta dengan sesuatu yang disyirikkan kepada Allah. Bahaya. Makanya meskipun kita cinta dunia, ya, cinta duit, cinta keluarga, tapi jangan sampai mengalahkan cinta kita kepada Allah. Doa orang kafir yang terzalimi tidak akan ditolak oleh Allah secara kaidahnya betul. Doaul madlum la yurad. Doanya orang terzalimi Allah tidak melihat kafir, musyrik, mukmin bertauhidnya, enggak. Selagi itu masih di dunia, Allah akan maha bijaksana. Selagi orang kafir terzalimi, Allah tetap akan mendengar hajatnya. Kecintaan secara umum yaitu kecintaan ibadah yang mengharuskan ketundukan dan ketaatan yang sempurna. Betul, biar komplit. Jika Allah menimpakan suatu kemadharatan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya kecuali Dia sendiri, yaitu Allah sendiri. Betul, Allah yang menurunkan, Allah yang mengangkat. Dan kita berharap dengan doa, makanya doa merupakan inti atau otak dari ibadah. Ini juga benar. Ya, rekan-rekan sekalian, di istilah titik-titik itu juga rata-rata benar. Bahkan banyak yang salahnya cuma satu. Ya, itu antara di nomor 2 dan nomor 7. Saya bacakan. Nomor 1, kemuliaan di hadapan Allah digapai dengan ada yang bertakwa, betul, bertauhid, iman, betul, mentaatinya, mengamalkan perintahnya, menjauhi larangannya, itu kan juga takwa namanya, betul. Rasa takut kepada, yang penting kaitannya dengan iman, mesti saya betulkan. Ya. Jelaskan sebab kaum musyrikin zaman dulu tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Baik menjawab karena menyekutukan Allah. Ya tak salah no mas. Saya mau itu pertanyaannya, kenapa mereka menyekutukan Allah itu kenapa? Ya. Dan jawaban terbaik itu ketika jawabnya karena mereka tahu konsekuensi lafaz la ilaha illallah. Ini pemahaman dari ngaji kita mas. Karena la ilaha illallah itu menisbatkan, mengokohkan bahwa sesembahan satu-satunya yang wajib diibadahi hanya Allah dan wajib mengingkari sesembahan selainnya. Itu makanya mereka Abu Lahab, Abu Jahal nggak mau bersahadat karena tahu konsekuensinya. Dan aku ngucapin la ilaha illallah berarti aku nggak iso ke Lata lagi. Aku nggak bisa minta ke Uzza lagi. Aku nggak bisa minta solusi ke peramal, ke dukun-dukun lagi. Itu karena tahu konsekuensinya. Maka karena mereka punya kelebihan paham bahasa Arab. Lah kalau kita atau sebagian dari warga masyarakat Indonesia karena nggak mudeng bahasa Arab, yo ngomong la ilaha illallah malah profesi ini dukun. Lah itu aneh. Bisa ngomong la ilaha illallah tapi peramal. Ini malah yang lebih parah daripada
musyrikin zamannya Rasul. Ya, jadi mohon maaf ketika jawabnya karena menyekutukan Allah itu saya salahkan. Ya itu pertanyaannya, nyapa menyekutukan ki nyapa? Ada yang menjawab ya karena sombong mereka. Wah, ini lumayan ini ya, setidaknya mendekati. Ada orang yang beribadah kepada Allah tetapi juga beribadah kepada selain Allah. Sebutkan contoh dari perbuatan tersebut. Alhamdulillah ini rata-rata benar. Sholat tapi juga masih kedukun. Nah, ada yang nggak ada yang jawabannya mau syirik kecil, syirik besar dan contoh-contohnya. Ada di antara kita yang menjawab ya bahwa jawabannya itu ngaji di kuburan. Ya, ngaji di kuburan. Ngaji di kuburan itu tidak sampai di level syirik selagi tidak meyakini bahwa orang jasad di dalamnya itu mampu memberikan manfaat dan madharat. Mampu membawa doa kita kepada Allah. Kalau sudah punya keyakinan ini betul syirik. Tapi kalau hanya sebatas pokoknya enek fadilai ngaji neng kuburan, ini nggak sampai syirik tapi dosa besar. Ya, tapi nggak sampai syirik. Tapi tetap dosa besar karena belum ada keyakinannya. Tapi kalau sudah ada keyakinannya, ya aku ngaji neng gini karena ngaji neng gini lebih khusyuk neng ati. Nah, itu dosa besar. Tapi ditambah khusyuk neng ati karena nantinya didengar oleh orang soleh yang meninggal ini kemudian disampaikan kepada Allah. Nah, ini baru syiriknya. Kecintaan orang-orang musyrik tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Alasannya ialah rata-rata semuanya betul. Ya, karena mereka sombong, mereka punya sesembahan selain Allah, mereka tidak meyakini akan ilah Allah. Ya, mereka hanya meyakini Allah ada tapi tidak mau beribadah kepadanya satu-satunya. Rata-rata seperti itu. Ciri orang yang beriman apabila dibacakan ayat-ayatnya maka ada yang bergetar hatinya, ada yang nyaman, ada yang mengamalkan, mengkaji kandungannya untuk diamalkan. Nah, itu betul semuanya. Pembahasan terpenting dalam kajian tauhid selama ini di sini ini ialah makna dari Quran surat yang ayatnya hanya jumlahnya 3. Ini yang Al-Asr betul jawabannya itu. Wal asri karena temanya di situ. Yang jawabnya hanya taunya 3 ayat Al-Kausar, ya saya salahkan. Ya, itu kalau pembahasan Idul Kurban ya Al-Kausar, Mas. Tapi ada yang jawaban selain itu. Ada yang An-Nasr. An-Nasr kan alam nasroh. Nah itu ayatnya rakor tuh. Ya. Ada yang Al-Ikhlas. Al-Ikhlas loh, qul huwallahu ahad 4 ayat, bukan 3 ayat. Hah? Lah iki batinku kok iso Al-Ikhlas iki lho. Wah perasaan ayatnya 3. Ya. Masya Allah. Tapi ada usaha lah, bagus. Ya. Jadi yang benar adalah Al-Asr. Ya, kalau nggak tahu Al-Asr wal asri ya saya betulkan. Ada yang nulis wal asri. Ya tahu berarti maksudnya paham. Nah, yang ketujuh, arti la ilaha illallah yang benar. Ya. Alhamdulillah 90% benar jawabnya, tapi kan kita harus meluruskan yang 10% ini supaya lebih masuk di dalam kalbunya. Jadi la ilaha illallah itu bukan hanya arti tidak ada Tuhan selain Allah, bukan itu. Ya, bukan itu. Ini kalau hanya dipreteli satu huruf, satu kata dari bahasa Arab ke Indonesia, ya kayak gitu jadinya. Tapi ini kan makna tinggi sekali, makna agung. Yang membedakan kita dari orang-orang kafir dan musyrik. Jadi la ilaha illallah, ilahnya itu yang perlu dicatat. Tidak ada sesembahan, mau sebut Tuhan, mau disebut ilah, yang berhak atau yang wajib diibadahi kecuali hanya
Allah, itulah makna yang benar. Ya, kalau tidak ada Tuhan selain Allah, maka orang Nasrani pun juga menyebut Tuhannya Allah. Ya kan? Mereka juga meyakini tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Orang-orang yang lain juga menyebut berhala-berhala sebagai apa? Tuhan. Cuma namanya macam-macam. Jadi kalau kita nyebut tidak ada Tuhan selain Allah, berarti Allah Tuhan kita. Tapi yang lainnya itu belum kita ingkari. Lah bagaimana dengan mengingkarinya? Dengan kita mengucapkan satu-satunya yang diibadahi dan disembah. Sudah. Berarti kalau kita sholat tapi kita juga percaya Nyi Roro Kidul, nah itu berarti enggak la ilaha illallah. Ya, kita la ilaha illallah tapi kita masih percaya dengan zodiak macam-macam, ya, sejenisnya primbon, berarti bukan la ilaha illallah. Nah, itu yang masih ada beberapa kesalahannya. 4 perkara yang wajib diilmui oleh segenap muslimin adalah betul semua ini, betul semua, masya Allah, 100%. Yang ikut kemarin itu betul semua, berarti kan nggak teknik. Padahal ini kan jawaban terpanjang. Iya, 4 perkara kok, mulai dari mengilmui sampai bersabar, ya itu. Makanya sampai anak sing jawabnya nengkin, masya Allah. Kurang kertasnya, wolak-walik sampai. Maksud ajaran Hanafiyah, nah ini ya. Maksud pelajaran Hanifiyah yaitu yang Hanif yang dibawa oleh Nabi Ibrahim yaitu tauhid, betul. Tidak menyekutukan Allah, betul. Memurnikan keimanan hanya kepada Allah, betul. Ya la ilaha illallah itu sendiri, betul. Ya, yang saya salahkan ada yang menjawab itu yang dibawa oleh Imam Abu Hanifah. Lah itu salah. Itu fikih, Mas. Ya, ini bukan masalah. Terus jadi iya fikih ada madhab Hanafi. Ini bukan Hanafi. Ya, engko enek Hanafi tonggomu barang. Ini yang Hanifiyah, Hanif, bukan Hanaf tapi Hanif. Hanif itu artinya lurus. Tidak menclong, tidak bergeser, lurus. Maksudnya tauhid yang lurus, iman yang lurus, ya. Ada berapakah tingkatan dalam beragama? Dan rata-rata juga betul, dari ada yang jawab Islam, iman, ihsan, ada yang menjawab muslim, mukmin, muhsin, betul semuanya. Cabang iman ada, nah ini ya kan, bid'un wa sab'un, ya 70 sekian. Saya menjelaskannya dulu dari hadis 73. Tapi kan itu bukan patokan. Jadi ada yang jawab 70 betul, 7 betul, 76 betul, ya. Itu betul semuanya. Yang tertinggi adalah la ilaha illallah. Ada yang ucapan la ilaha illallah, ada kalimat tauhid, betul. Dan yang terendah menyingkirkan apapun dari jalan yang meresahkan, dari duri, ya, batu-batuan, kotoran, macam-macam yang menghalangi jalan. Ini juga rata-rata betul, alhamdulillah. Yang dimaksud dengan hijrah sesuai syariat ialah ya dari maksiat jadi taat, betul. Dari buruk jadi baik, betul. Pindah dari tempat yang banyak maksiatnya ke tempat yang tidak banyak maksiatnya, betul. Pokoknya alhamdulillah nomor terakhir yang ke-12 ini juga betul semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi dari uraian soal-soal yang kita berikan pekan lalu, alhamdulillah secara pribadi kami juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada rekan-rekan muslimun muslimat. Ya, dari jawaban yang ada menunjukkan bila kajian kita selama kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan membahas kitab Ushulus Tsalatsah selesai dengan baik, ujiannya pun juga baik, dan pekan depan insya Allah kita
berganti bukan pembahasan tauhid tetapi pembahasan tazkiyatun nafsi atau terkait dengan obat-obat hati dari penyakitnya. Ya, wallahu a'lam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ya, dari kami cukup sekian. Kami kembalikan waktu dan tempatnya kepada pembawa acara. Demikian kajian pada pagi hari ini yang mengulas dan mereview soal-soal ujian pada kajian pekan yang lalu, yang insya Allah materinya bisa bermanfaat dan mengamalkan pada kehidupan sehari-hari. Monggo kalau ada pertanyaan dari rekan-rekan untuk review materi ujian pekan kemarin. Sudah tidak ada. Kita tutup acara kajian pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.